Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, berbanyak bersyukur atas semua nikmat, atas semua rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan segala rutinitas kita, segala aktivitas kita di keseharian dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun tentunya. Yang kedua kalinya adalah sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, uswatun hasanah, yang tentunya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, pada momen kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan, ingin berbagi, berdiskusi tentang pentingnya kita dalam menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan apa yang ada di sekitar kita tentunya. Pertama-tama tentunya kita tidak asing dengan hal-hal yang berbau kebersihan. Sejak kecil ketika kita berada di sebuah fasilitas umum, di masjid, di sekolah, kemudian di rumah sakit, ketika kita sedang berkeperluan di situ, kita tidak asing dengan tulisan-tulisan bahwasanya ada jagalah kebersihan. Di masjid, kebersihan sebagian dari iman. Di sekolahan adalah aku cinta kebersihan. Tentunya hal-hal seperti itu tentunya sangat umum, sangat familiar di telinga kita, di mata kita tentang tulisan itu. Lalu bagaimana prakteknya kita dalam keseharian kita untuk menerapkan apa yang telah kita lihat berupa tulisan-tulisan tersebut. Tentunya kita masih bagaimana kita pengamalan terhadap apa yang kita lihat itu, apa yang praktek kita dalam mempraktekkan apa yang sudah kita lihat tentunya adalah senantiasa kita tingkatkan lagi. Bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan kita, tentunya kita senantiasa meningkatkan hal tersebut. Bagaimana sih pentingnya? Penting banget nggak sih gitu loh kalau bahasa anak gaul sekarang. Penting banget nggak sih kebersihan itu buat kita? Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di setiap harinya. Kita tidak asing dengan kalimat kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Itu tidak asing. Karena ketika kita kecil, seumpama kita TPQ, TPA, sekolah sore bahasa di kampung, itu diajarkan sama ustadz-ustadzah kita. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ini membuat kita menggarisbawahi suatu hal yang besar, bahwasanya sebagian dari iman kita, di sisi lain kita percaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad SAW beriman. Tentunya kebersihan itu sebagian, entah itu sebagian besar atau sebagian kecil, yang jelas iman kita tidak akan sempurna jika kita tidak menjaga kebersihan. Tidak bersih diri kita. Kawan-kawan sekalian, keutamaan menjaga kebersihan ini banyak sekali. Di sisi lain itu tadi sebagian dari iman. Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan kita dalam menjaga kebersihan seperti itu. Mari saya akan coba menjelaskan hal tersebut kepada Anda semua. Semoga ada manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai wujud mentaati perintah Allah. Allah itu tidak suka dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bersih. Bagaimana mungkin ketika Allah mempunyai nama yang maha suci, maha indah, menyukai hal-hal yang kotor? Ini sangat bertolak belakang. Mustahil Allah menyukai hal-hal yang kotor. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri, lingkungan, serta semua hal yang ada di sekitar kita, itu ada sebagai wujud ketaatan kita, ketakwaan kita kepada perintah Allah seperti itu. Yang kedua adalah
Tadi yang pertama adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah sunnah Rasul, menaati perintah Rasulullah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda semua mendengar membaca sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari yang intinya jika tidak keberatan memberati umatku, maka niscaya akan kuwajibkan umatku untuk bersiwak. Bersiwak menggosok gigi. Fitrah kita sebagai manusia, tentunya kita menjaga kebersihan. Bersiwak adalah fitrah kita. Ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan diri kita, bersiwak, memotong sebagian bulu yang ada di tubuh kita, berhitan bagi laki-laki, itu kalau sebagai orang, kalau orang di Jawa menganggapnya itu wagu, bocah, rasan-rasan. Kalau orang Jawa itu rasanan bocah kok wagumen, punya kuku panjang, punya kumis yang berantakan, kemudian rambut yang berantakan tanpa menjaga kerapian, kebersihan, itu orang akan melihat itu sebagai hal yang aneh. Fitrah manusia itu suka akan kebersihan. Ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan, kerapian, keindahan diri kita, itu akan menjadi orang lain di mata orang di sekitar kita. Aneh, hal yang aneh di mata orang lain seperti itu. Tadi telah dijelaskan bahwasanya ketika tidak memberati umatku, maka akan kewajibkan untuk bersiwak. Secara garis besar kita ambil bahwasanya jika tidak memberati umatku, maka Rasulullah pasti akan menganjurkan untuk menjaga kebersihan mulut kita. Tentunya juga menjaga kebersihan diri kita. Pada umumnya seperti itu. Dengan kita bersiwak, menjaga kebersihan badan kita, tentunya kita sebagai wujud sunnah, mengamalkan sunnah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan iman kita kepada Allah. Telah di awal saya jelaskan bahwasanya an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iman kita tidak akan sempurna, tidak akan utuh ketika kita tidak menjaga kebersihan. Bahkan ketika kita ingin menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain, kita yang utama, yang pertama diwajibkan untuk bersuci. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, menjaga kebersihan badan. Pakaian yang kita kenakan juga harus bersih. Agar supaya, karena itu menjadi syarat utama dalam sholat adalah suci dari hadas, tentunya seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjalankan itu, niscaya dalam menjalankan ibadah yang wajib itu tadi kita akan merasa nyaman dan ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ibadah kita diterima, niscaya ketaatan kita akan meningkat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan menjaga kebersihan adalah terhindar dari najis dan penyakit. Tentu saja itu menjadi sebuah hal yang timbal baliknya. Ketika kita menjaga kebersihan, kita akan bersih. Penyakit yang notabene itu sebuah hal yang kotor, yang najis, itu tidak akan mendekat kepada kita. Itu sebuah hal yang timbal balik seperti itu. Jadi ketika kita menjaga kebersihan, menjaga keindahan, kerapian diri kita, orang melihat kita akan menjadi enak dipandang oleh orang lain. Tentunya kita akan terhindar dari najis juga dan dari segala macam penyakit seperti itu. Yang selanjutnya adalah lingkungan menjadi lebih nyaman. Bagaimana mungkin ketika lingkungan kita kotor, kita akan nyaman berada di sekitar kita, berada di lingkungan itu. Ketika lingkungan kotor, sampah di mana-mana, kemudian kerapiannya tidak dijaga, kita akan risih. Karena fitrah manusia itu suka akan kebersihan. Tidak mungkin ketika kita sampah berserakan, lingkungan tidak rapi, kita akan cuek saja, kita akan diam saja. Pasti kita ada keinginan untuk merapikan, membersihkan hal-hal seperti itu. Itu tadi, keutamaan kebersihan adalah lingkungan menjadi lebih nyaman. Ketika kita sudah rapi, sudah bersih, kita akan nyaman berada di situ, seperti itu. Kemudian kualitas udara meningkat. Ini mungkin dari aspek kesehatan, ini akan sangat baik.
udara yang berada di kota metropolitan di Jakarta atau di kota-kota yang lain itu berbeda dengan di pedesaan, lebih bersih yang ada di pedesaan karena terhindar dari polusi udara, asap knalpot dan lain-lain. Udara akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah penampilan lebih menarik. Ini kepada Anda, sahabat-sahabatku, anak-anak muda milenial. Tentunya Anda, dan untuk siapapun saja yang menonton video ini, ketika kita itu menjaga kebersihan, badan kita bersih, rapi, wangi, itu penampilan akan menarik. Kalau zaman now, orang-orang menganggapnya adalah good looking. Buat Anda anak muda, biasanya dalam ikhtiar kita untuk menemukan jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendekati lawan jenis, berikhtiar untuk mendekati lawan jenis kita. Ketika penampilan kita tidak menarik, kita kotor, kita berada dalam najis, orang akan melihat lawan jenis tidak akan respect kepada kita, gitu. Jadi pesan saya ini untuk para jomblo-jomblo yang nggak dapat pacar, ini jagalah kebersihan, rajin mandi, rajin merawat diri agar supaya lawan jenis tertarik kepada Anda. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebersihan itu dapat meningkatkan mood. Mood itu artinya sebuah rasa yang ada pada diri kita di keseharian kita. Ketika mood kita jelek, kita akan males-malesan, kita akan menjadi orang yang tidak semangat menjalankan apapun aktivitas kita. Tapi ketika mood kita baik, kita akan sangat semangat, sangat berapi-api bahasanya gitu untuk menjalankan aktivitas kita. Itulah beberapa keutamaan kebersihan, keutamaan menjaga kebersihan di lingkungan. Di sisi lain kita taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Di sisi lain kita juga menjadi nyaman dalam menjaga apa yang ada di sekitar kita dan kepada yang ada pada diri kita, seperti itu. Apalagi sekarang 1 tahun terakhir ini mau tidak mau kita harus lebih ketat lagi, lebih hati-hati lagi dalam menjaga kebersihan diri, lingkungan kita. Adanya pandemi COVID-19 tentunya mengingatkan kita kembali bahwasanya ajaran-ajaran untuk menjaga kebersihan, kesucian, kebersihan lingkungan, kebersihan diri itu memang sangat penting. Pemerintah berkali-kali menerapkan, menghimbau kepada kita semua untuk senantiasa mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, pakai masker, menyemprot lingkungan kita, ruangan di sekitar kita dengan desinfektan. Ini kembali lagi kepada ajaran kita dari kecil yang sudah tadi disebutkan bahwasanya di fasilitas umum, di fasilitas pelayanan publik tertulis bahwasanya jagalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman di masjid. Itu kita kembali lagi untuk mengamalkan hal-hal itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, alangkah baiknya ketika kita dalam keseharian kita senantiasa menjaga kebersihan diri, kesucian diri, kemudian kenyamanan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Dan juga mari kita senantiasa menebarkan hal-hal tersebut kepada orang lain. Ketika ada orang lain membuang sampah sembarangan, mari kita tegur bersama-sama. Takutnya ketika kita tidak menegur orang tersebut, itu akan menjadi sebuah budaya, akan menjadi sebuah rutinitas orang tersebut. Buang sampah, ketika sehari buang sampah 1, 10 hari menjadi berapa? Menumpuk, akhirnya banjir, akhirnya terjadi kebakaran. Siapa yang disalahkan dan siapa yang dirugikan? Tentunya kita sendiri. Mari kawan-kawan sekalian, di sisi lain dalam meningkatkan upaya kita, ikhtiar kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW, tentunya kita harus senantiasa mengingatkan, menjaga pentingnya kebersihan diri, kebersihan lingkungan, serta menebarkan hal-hal itu kepada orang lain. Terakhir, ini masih di bulan Ramadan, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabatku yang menonton video ini dimanapun berada untuk meningkatkan
ibadah kita di bulan Ramadan. Mari kita berlomba-lomba menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.